Bismillahirrahmanirrahim. Idza tala'atis saraya min az-zari ila al-'ah. Idza apabila tala'atis suraya terbit bintang suraya. Idza apabila telah terbit bintang suraya. Aminaz-zari minal ahah, maka amanlah setiap petani dari hama. Iza apabila tala'atis suraya, telah terbit bintang suraya, aminaz-zari minal ahah, maka amanlah setiap petani daripada hama, daripada gangguan tumbuhan. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama adalah menunjukkan bahwa baginda Muhammad adalah seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Kita ketahui bahwa suraya ini adalah bagian daripada gugusan bintang-bintang yang dimana para orang astronom mengatakan itu munculnya adalah di pagi hari. Sekitar beberapa bulan yang lalu ada satu selempengan berita yang kita temukan di Twitter ataupun di medsos bahwa ketika timbulnya bintang suraya itu maka berakhirlah corona. Itu salah satu yang kita baca. Apa itu suraya? Suraya itu adalah ibarat bintang, merupakan bintang kejora. Itu bintang yang sangat besar daripada gugusan bintang-bintang yang lainnya. Dan Nabi paham tentang itu. Nah, ketika maksudnya bintang ini telah muncul, yang biasanya secara pengamatan ataupun observasi dalam ilmu astronomi ataupun kosmografi Islam, bahwa suraya itu munculnya adalah ketika di pagi hari, maksudnya dia tampak seperti matahari yang kecil, tapi dia adalah bintang. Maka munculnya segala hama yang melanda daripada petani maksudnya akan hilang semuanya. Cuma permasalahannya, adakah maksudnya memang suraya ini akan menjadi jawaban daripada pandemi yang telah menggenggam kehidupan kita, ataukah memang ini adalah merupakan satu berita yang dieksploitasi sehingga menjadi konspirasi yang menimbulkan kesalahpahaman di antara kita? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan semua apapun yang beliau jelaskan tentang alam ini karena beliau adalah ahli biologi, ahli fisika, ahli kimia. Saya kasih satu perbandingan. Waktu saya di Mekah ada satu teman saya yang sudah yang habis berangkat melakukan tabligh to Amerika sudah. Nah, ketika mereka di kapal laut, maka ada seorang anak kecil yang sudah masuk agama Islam membaca ayat yaitu bainahum barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dalam Ar-Rahman ya, bainahum barzakhun la yabghiyan. Di antara dua sungai, yang satu adalah Nil kemudian Laut Merah, yaitu bersatu keduanya, namun ada barzakh. Barzakh itu adalah dinding pemisah yang tidak tampak secara konkret tapi ada abstraknya, yang tidak tampak secara kasat mata namun hakikatnya adalah ada. Tapi sehingga Nil itu tidak mengkontaminasi kepada air yang asin dan laut tidak mengkontaminasi kepada Nil. Ada barzakh yang Allah menjadikan sebagai pemisah atau dindingnya. Maka ketika anak wadahnya melihat anak ini membaca, karena ada terjemahan bahasa Inggris ya, yaitu bainahum barzakhun la yabghiyan. Ada dua sungai ataupun dua jenis air yang Allah persatukan secara kasat mata, namun di tengah-tengahnya ada barzakh, ada dinding, ada tembok yang memisahkan maksudnya. Sehingga Nil rasa tawar, ya kan? Laut Merah rasa asin. Sampai berpikir apakah Muhammad itu adalah seorang ahli laut, ahli kelautan maksudnya. Apakah Muhammad itu seorang ahli IPA? Dan bertanya ini kepada si anak, ini apa yang kitab apa kitab Al-Quran? Siapa yang membawa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya cuma satu. Ini kan bahasanya adalah soal IPA ataupun ilmu alam, yang dimana bainahum barzakhun la yabghiyan. Apakah Muhammad itu seorang ahli IPA? Apakah Muhammad itu seorang ahli kelautan maksudnya? Dijawab oleh seorang anak, bukan. Si Muhammad bukanlah seorang ahli kelautan. Artinya secara sejarahnya maksudnya. Tapi ilmu yang dia sampaikan adalah mayatiku adil awa'in wa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan Nabi adalah ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui kalau Allah Ta'ala yang bicara tentang ilmu, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan, betul? Ya kan? Makanya di zaman Bani Israel ada namanya Bala'am bin Baqurah, ya kan? Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam, Bala'am bin Baqurah, seorang ulama, seorang aulia Allah dari kalangan Bani Israel maksudnya, yang ketika dia mendoakan
jatuh bisa dijatuhkan oleh Allah. Saking kabulnya doanya. Dia mengenai dunia. Allah, aku magaling pa itu siya papunta sa itu pinabunta. Tingara apa semua. Namanya Balaam bin Ba'urah. Nah satu saat raja datang kepada Balaam bin Ba'urah. Ini cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Balaam bin Ba'urah, saya adalah penguasa di tempat ini. Dianggaplah Firaun, ya kan? Jadi Nabi Musa akan datang ke wilayah kita. Andailah Musa sampai ke sini dengan bala tentaranya, maka kita akan terusir dari negeri kita. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Musa diletakkan oleh Allah dan bala tentaranya. Balaam bin Ba'urah mikir, kemudian musyawarah dengan istri, namanya perempuan yang rambut panjangnya adalah membuktikan panjang daripada otak dan pemikirannya, karena tergiur dengan hadiah yang dijanjikan oleh seorang raja. Maka Balaam bin Ba'urah yang notabene adalah seorang ulama, seorang aulia Allah yang sangat makbul dan diijabah doanya, dia mintakan kepada Allah ketika dia berangkat ke sebuah bukit untuk mendoakan Musa melakukan tahadud ataupun khalwah, maka kuda yang dia naikkan tidak mau jalan. Turun dia ipukul dia indara lau, turun ipukul indara lau, akhirnya ipumpa dia sudah jauh baru kayak tudulokan maksudnya. Tapi begitu kayak tudulokan itu dia Allah luluh meletakkanlah pasukan Musa dan bala tentaranya. Padahal makbul doa dia kan, cuma kan dia tahu bahwa Musa ini bukan orang biasa. Dia tahu bahwa Musa ini adalah manusia yang memang sengaja Allah Ta'ala utus untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batal. Dan kita ketahui bahwa setiap Nabi itu adalah dikawal para malaikat yang sangat luar biasa. Akhirnya ibadakum abang dua niya. Malah dia dong, rundut tu alak-alak Fir'aun, rundut maksudnya tu alak-alak pada Israel. Nah, ketika mereka rundut, berarti kan nggak diijabah dari Balaam bin Ba'urah. Padahal tadinya adalah dia kuasa untuk mendoakan apapun yang diinginkan. Namun Allah Ta'ala punya kehendak lain. Artinya yang kita ambil dalam hal ini adalah gak ada yang mustahil bagi Allah. Namun ternyata atau terkadang yang diramalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis beliau itu dikambing hitamkan oleh para ulama-ulama yang mengaku fakar tetapi padahal hakikatnya adalah fakir. Fakir dia. Menunggu abang dua beda punya hadis itu maksudku. Jadi dokon mafakar. Lalu dari sana inna malamal bidat anda sobat bidal ibadah ini tidak kotor. Tidak fakar ini kan tanggung be. Alam nomor 1000 hadis kapal karang sip dengan maksudnya. Jadi makanya kalau telah timbul ya kan, ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Ulama kalau bicara tentang ilmu, maka gak ada rujukan kecuali Al-Quran, betul? Ya kan? Makanya dalam Al-Quran innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Nah ketika ulama bicara, ketika timbulnya bintang Suraya, ya kan? Kukusan bintang yang sangat besar, yang biasanya munculnya adalah di pagi hari, begitu maksudnya matahari terbit, maka biasanya segala malapetaka dan bencana atau segala bala yang kita terima atau kita hadapi, itu akan Allah Ta'ala jungkir balikan, Allah dicabut kembali. Coba permasalahannya wallahu a'lam. Kalau kabarnya di medsos dijelaskan, di bulan Juni kemarin banyak yang melihat Suraya telah Allah Ta'ala terbitkan, telah Allah Ta'ala munculkan di pagi hari maksudnya pertanggal sekian. Tapi tetap berita tentang corona mencuat ke permukaan. Adakah ini eksploitasi ataupun apapun hakikat Allah Islam? Yang jelas Nabi katakan ketika ada Suraya sesuai dengan observasi para ahli bintang ataupun kosmograf dengan astronomi, maka biasanya sebuah kejadian malapetaka akan Allah Ta'ala cabut. Jadi orang beriman itu adalah bintang. Makanya riwayatkan dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang Abdul Aziz Al-Malibari, ulah Abdul Aziz Rambe. Berbeda kitab lain dia ya. Boleh ayat kitab dah anda bundo itu buat. Kitab Irsyadul Ibad petunjuk jalan lurus. Di halaman 155-156 kita lihat bagaimana kehebatan ilmuwan dan mereka adalah bicara dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pernah Allah Ta'ala berikan satu surat undangan. Untuk apa? Berangkatlah ke pinggir laut, Anda akan menemukan sebuah keajaiban. Maka berangkatlah Nabi Sulaiman dengan para tentaranya, dikawal oleh jin, ifrit dan binatang-binatang. Begitu sampai di pinggir laut, nggak ada dong sang anak. Bingung, ini Allah kenapa jadi kasih perintah kepada saya? Ahadu nabahuan di Urania. Maka ifrit diperintahkan menyelam ke dasar lautan. Dan ifrit berangkat menyelam mengangkang iping Nabi Sulaiman. Bangkit muncul kembali ifrit. Apa yang Anda lihat dalam lautan tidak ada, wahai paduka Nabi Sulaiman. Gantikan ifrit yang lain, jin yang paling kuat adalah ifrit maksudnya. Berangkat menyelam pula. Dipinggir Nabi Sulaiman di dalam jubang Nabidah. Maka bertanyalah Nabi Sulaiman kepada salah satu menterinya. Ada menterinya yang bernama Asif Al-Burkhiyah, ya kan? Seorang aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seorang menteri yang sangat berjasa. Bahkan satu riwayat mengatakan doanya ini dikabulkan daripada doa dari Nabi Sulaiman. Jadi yu'til hikmata bisyah wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Para doa engkang dan jin dialah maksudnya contoh don kan? Bisa ia mengkabulkan doa, artinya kata apapun yang diminta Allah Ta'ala kabulkan. Anda jangan heran. Kenapa? Karena Allah berikan kelebihan kepada siapapun yang dikehendaki. Bukan karena penampilan pakaiannya, bukan karena maksudnya dia adalah anak seorang ulama. Ini adalah manusia biasa. Tapi doa saja Sulaiman minta kepada Asif Al-Burkhiyah namanya. Maka berangkat Asif Al-Burkhiyah. Istri Asif Al-Burkhiyah
naon. Ia bangkang najolo na kapindahkon istana Balkis menuju Palestina di negeri Sabah. Ada? Karena Hudhud kan Allah diperintahkan Nabi Sulaiman. Datang perintah dari Hudhud, Paduka Sulaiman, saya melihat satu kerajaan yang sangat luar biasa. Terus, rajanya adalah seorang permaisuri yang cantik jelita. Siapa namanya? Namanya adalah Balkis. Tapi yang paling ganjil, wahai Paduka Sulaiman, yang mereka sembah bukanlah Allah, tapi yang mereka sembah adalah matahari. Baik, kita akan undang ke sini. Dituliskan surat akan diperintahkan kepada Hudhud untuk diantar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai Balkis, saya adalah Sulaiman utusan Allah bin Daud. Masuklah ke dalam agama yang saya bawa, itulah agama Islam. Kalau tidak kita akan berperang. Itu ajakannya. Ternyata sampai berangkat surat. Ini waktu di Hudhud angkang indah lembah. Anggaplah 2 minggu harus kembali ke hadapan saya, kata Sulaiman. Ternyata ayah itu kan dalam rupa nalo jalur nah bangun terbangun maksudnya kan begitu na sayap soalnya lang nagaw dia ya. Songkot bay di sada ayu. Ya yun adong sambat, adong jorak, ada jerat di sana, jerat daripada seorang pemburu. Rak tertangkut tak dia maksudnya. Bingung madabang, bingung mulai terlambat menghadap Nabi Sulaiman umpang magwawal ni Gloria. Nah begitu sampai nampuna sambaton terjadi komunikasi ulang tangguh bau utusan Nabi Sulaiman daun dia. Baik, ngai tangguh terbang. Begitu sampai ke hadapan Nabi Sulaiman dimarah-marahi. Nabi Sulaiman murka, Nabi Sulaiman naik pitam, Nabi Sulaiman marah-marah kepada ini Hudhud. Namun apa kata Hudhud? Au pedabu ya Rasulullah indahir kuno natar sambati. Karena seolah anak namar dalam dia bang hati-hati lu kecelakaan juru maksudnya. Maksudnya iba buah na ketentuan di Allah takut kode dan kodar media. Pada bangun mening Hudhud abah. Idza waqa'al qadar wa 'amiyal basar. Kalau ketentuan Allah nggak harus terjadi maka mata pun bisa buta. Kalau saya tahu ketika jalan di jalan raya ini ada lubang, contoh, saya nggak mau lewat di situ. Cuma karena indah di lubang daun abang pun lewat menghuni terjadi unggal. Gue bakal bentuk. Maka Allah cabut kesadaran manusia. Setelah terjadi kesadaran itu, setelah terjadi kecelakaan, maka dikembalikan lagi sadarnya. Kenapa? Karena qadar dan qadar Allah harus terjadi. Idza waqa'al qadar 'amiyal basar. Dari piloto bang udah di pembentak tengah di ombus kan. Cuma kan piloto harus terjadi qadar Allah maksudnya. Nah, sudah terjadi kecelakaan. Baik, Allah sudah diterima ala sendiri Nabi Sulaiman. Nah, kemudian seulang maksudnya kalah tanding antara Sulaiman dengan Balkis. Maka Sulaiman bertanya kepada semua para tenteranya, ada nggak di antara kalian yang bisa memindahkan istana Balkis ke tempat ini? Ifrit berkata, saya butuh waktu. Ya Nabi Sulaiman. Saya lambat dianggaplah 1 jam malam bantu. Insya Allah saya mampu 1/2 jam malam bantu. Maka tampil seorang aulia Allah. Sebagian mendukung Rijal Ghaib atau namanya Wali Afdal namanya. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, namanya Asyik Al-Burkhiyah. Mau dia, Paduka Sulaiman saya akan pindahkan insya Allah. Tarfat air sebelum engkau mengelipkan mata. Ibadah bukan sayangkan Balkis tadi Roknia ia kan ia air kan rupanya pantar naik sudah semua naik kan ibadah kali istilah itu Asyik Al-Burkhiyah namanya. Kenapa dia bisa? Karena belajar dari kitab Taurat yang belajar daripada suhuf-suhuf para kenabian maksudnya. Jadi sebenarnya Islam itu sangat pintar. Dan Islam gak bisa dibohongi, Islam gak bisa dibodoh-bodohi. Apapun kata dunia tentang ini semua, Islam sudah memiliki jawabannya. Salah satunya adalah Al-Aha. Aha itu adalah bencana, malapetaka, anggaplah pandemi, anggaplah satu musibah yang sangat besar. Biasanya Allah kasih tanda namanya amarah dalam bahasa balaghahnya, yaitu Adhariyah namanya, yaitu bintang Tharaya atau bintang Roya namanya. Itu sesuatu observasi, biasanya muncul di waktu pagi. Dan biasanya kalau sudah muncul itu, orang yang melakukan kudut nazilah tidak diperintahkan lagi untuk kudut. Kan biasa itu ngomong dia kudut nazilah hari kan. Kudut tadi kan dong coba bang, atau dong terbocor kudut witir, kudut sembuh sama kudut nazilah. Terjadi kecelakaan ataupun apabila terjadi hama atau malapetaka yang sangat besar, maka kita disundahkan melakukan kudut di sholat apapun maksudnya. Tapi kalau sudah muncul bintang Thoraya itu, maka tidak ada lagi kudut. Kenapa? Karena itu bertanda hama dan penyakit akan Allah Ta'ala angkat saudara. Jadi Islam membahas semuanya. Cuma perlu ayah observasi. Perlu maksudnya teleskop untuk membuktikannya. Teleskop yang biasa dipakai untuk menentukan awal bulan. Cuma apakah ada kejujuran ketika diinformasikan ataukah sembunyi di balik sebuah kebohongan. Wallahu a'lam bishawab. Namun para ulama tidak bisa dibodohi. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh apa yang dikatakan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keilmuan di Islam ayah. Makanya laboratorium sebelum terlalu terkenal seperti abad modern ini, dulu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah dirawat di Kanada. Ternyata di rumah sakit yang sama ada 2 ibu-ibu yang melahirkan. Yang satu anaknya laki-laki, satu anaknya perempuan, ya kan? Tapi setiap ibu yang 2 mengklaim anaknya adalah laki-laki. Ngaruh nama ngaku ada anaknya. Bingung dokter naon ayah.
bersama sama Syekh sana ilmuwan Islam, yaitu seorang dosen di Azhar namanya Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi. Dirawat di rumah sakit yang sama, yaitu si Pak, saya dengar Bapak adalah ilmuwan dalam Islam, para ulama, maksudnya betul? Ada satu kasus yang dihadapi di sini. Mana? Dua ibu-ibu melahirkan satu laki-laki satu perempuan, tapi dua-dua ibu ini adalah mengklaim anaknya adalah laki-laki. Sedia dengan mengaman kondom, sedia bersolusi dokter naon gampang. Ambil satu tetes air susu daripada ibu yang dua, kemudian masukkan ke dalam observasinya, ke dalam investigasinya, atau masukkan ke dalam lab, maksudnya nggak terpikir dokter ya Pak. Dan begitu dimasukkan, ibunya yang punya anak laki-laki itu kandungan susunya 2 kali lipat daripada ibunya yang anak perempuan. Kenapa? Karena dalam ilmu faraid, bagian satu laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Itu lewat ayat faraid bisa dituntaskan permasalahan. Makanya yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian untuk membagi harta, bagian satu laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan, sehingga ayat faraid bisa memecahkan permasalahan polemik problematika yang terjadi miskomunikasi dan misunderstanding yang ketika tidak mampu dipecahkan oleh dokter modern, maksudnya Islam yang menjawab saudara. Makanya jelas Islam itu adalah agama yang pintar. Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang paling pintar, ulama, selesai. Soal apa? Soal apapun, ulama yang paling pintar. Kenapa? Karena mereka memandang dengan mata Allah dan mereka memiliki ilmu adalah dengan ilmunya Allah. Makanya apapun ahatnya, ya kan? Apapun permasalahannya, apapun bencananya, apapun pandeminya dalam kehidupan kita, Allah berikan tanda idza tala'atis suraya fa'adil sa'ri ila al-ahah. Ketika telah terbit namanya bintang suraya, maka amanlah manusia dari segala bencana. Cuma yang perlu adalah kejujuran dalam informasinya. Itu kata baginda Muhammad SAW. Makanya kalau benar ya kan, sudah itu muncul sebenarnya sudah tidak ada lagi apa yang menggenggam kita saat ini. Aturan negara APB. Kalau pada betul mana muncul suraya dakwah kan, aturan negara APB. Dan diperkirakan para ilmuwan munculnya adalah di bulan Juni 2020 kemarin. Itu Rasulullah yang mengatakan, dan pasti adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. 113. Idza dhallat udhunu ahadikum falyadhkurni. Ketika terdengung ya, ada mendengung, mengkulik seorang dibayar ya. Mendengung ya. Ketika mendengung telinga salah satu kalian, falyadhkurni, maka ingatlah aku. Falyadhkurni, maka ingatlah aku. Wal yusalli alayya, dan berselawatlah atasku, kata baginda Nabi.